pernah ya. Maryam ini nengok laki-laki, tak pernah yang dilihatnya cuma bapaknya Imran, saudara kandungnya Harun, kemudian pamannya Zakaria. Itu yang ditengok ya. Laki-laki tidak pernah. Maka fataqabbala Tuhan biqabulin hasanah wa ambataha nabatan hasanah wa qabbalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab fawajada 'indaha rizqa. Jadi Maryam ini ketika masih kecil sampai besar itu dirawat oleh pamannya Zakaria di dalam satu mihrab. Kuncinya dipegang Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab tersebut, dilihatnya kok banyak kali makan enak-enak, tak pernah dilihatnya oleh sebelumnya. Maka ditanyanya, ya Maryam, anda lagi hada, bagaimana kau bisa dapat ini? Huwa min 'indi Rabbi. Kata Maryam, ini datang dari Tuhan. Inna Allah yarzuqu liman yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Saking sucinya Maryam, makanan pun turun dari langit. Heran Zakaria, dari mana? Padahal kunci pegang dia. Bisa ada makanan, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Itu Allah kasih saking mulia. Makanan dari surga. Makanya kalau makan dari surga makan banyak enggak naik gula. Tak naik kolesterol, tak naik asam urat, ya kan? Makan surga. Ya. Ini makan nasi panas sedikit enggak naik gula. Hadirin Allah Taala, Maryam pernah didatangi malaikat Jibril, fataqabbala Allahu Sophia. Malaikat Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki yang sempurna. Ya. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Ana Rasulullah buki di ahadilaka gulam zakiyah." Aku adalah utusan Tuhanmu untuk memberi kabar bahwasanya engkau akan dikaruniai anak yang suci. Maka Maryam menjawab, "Anda yang mengundi bulan. Bagaimana bisa punya anak? Walau yang sesati bashar, walau aku bahagia. Sedangkan aku tidak pernah tersentuh oleh laki-laki manapun, dan aku tidak pernah melakukan perbuatan keji." Jadi Maryam orang suci, Pak. Maka Allah mengatakan khairun nisa'ul alamin. Sebaik-baiknya wanita di seluruh alam ini ada 4. Nomor 1 namanya Maryam binti Imran. Yang kedua namanya Khadijah binti Khuwailid. Ya. Istrinya Rasul Khadijah sangat luar biasa dalam membantu perjuangan Nabi. Tapi urutannya nomor 2. Yang nomor 1 tetap Maryam. Yang ketiga Fatimah binti Rasulullah. Yang keempat baru Asia imra'atu Fir'aun. Asia istrinya Fir'aun. Inilah sebaik-baik wanita di alam semesta ini. Dan yang mereka adalah wanita yang akan juga masuk surga. Jadi hadirin Allah Taala, karena mereka merasa Nabi Isa ini bukan Nabi mereka, karena lahir dari anak zina menurut orang-orang Yahudi, maka mereka berupaya membunuh Nabi Isa ketika Nabi Isa sudah jadi nabi. Mereka menghasut gubernur Romawi Timur yang ketika itu dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Titus Pilatus. Yang menghasut ini pendeta Sanhedrin, ini pendeta-pendeta Yahudi. Akhirnya Titus Pilatus mengambil kebijakan, panggil pasukan, bunuh Isa bin Maryam. Dalam Al-Quran surat An-Nisa 157, "Qawlihi inna qatalna Masiha Isa bin Maryam Rasulullah." Mereka mengatakan bahwasanya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah dengan bangga mereka katakan. Tapi Allah jawab, "Wa ma qataluhu wa salabuhu walakin syubbiha lahu." Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tapi ada orang yang serupakan untuk mereka.
Siapa yang diserupakan? Inilah namanya Yahuda, Yudas Iskariot. Ada lagi yang lebih ekstrem mengatakan Yudas Iskariot itu Samiri. Samiri ini Dajjal. Ya, dialah yang mengkhianati tempat sembunyinya Nabi Isa. Jadi karena Nabi Isa sudah tahu dirinya mau dibunuh, maka dia melarikan diri, menyelamatkan diri. Kalau menurut versi Kristennya di Taman Getsemani di Yerusalem ada nama Taman Getsemani. Kalau Bapak akan pergi ke sana akan ketemu lagi. Ya. Lalu ketika mereka butuh makanan, diutuslah muridnya ini tadi cari makanan, dapat harta Romawi, dikasih iming-iming 5 tanah. Dikasih tahu lah betul di situ tempat Nabi Isa. Pergi mereka, terus disuruh dia cek ada nggak Isa, kalau ada kasih kabar, kasih kode biar kita tangkap. Ditengok rumahnya nggak ada, sudah diangkat Allah. Wadah kejut dia tahu, tapi orang yang berkhianat itu muridnya itu tadi, Samiri atau Yahudi, apa itu Yudas, ya, dia diubah Allah wajahnya mirip dengan Isa. Dan akhirnya dia menjadi salib. Innal ladzina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhum. Sesungguhnya orang yang berselisih tentang pembunuhan Isa, mereka dalam keraguan. Benar enggak ini Isa? Kok sifatnya lain, tingkahnya lain, mukanya kok beda Isa, tapi kok lain? Mana hum min ilmin illa tiba Allah. Mereka itu membunuhnya tidak berdasarkan ilmu, pengetahuan, tetapi hanya berprasangka. Udahlah kita sangka aja lah ini Isa. Wa ma qataluhu yakinan. Mereka sebenarnya membunuhnya itu tidak dalam keadaan yakin. Bal rafa'ahu Allah ilaihi. Akan tetapi Nabi Isa itu telah diangkat Allah di sisinya. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Dan Allah Maha bijaksana dan Maha perkasa dan lagi Maha bijaksana. Jadi Nabi Isa itu diangkat lagi. Yang ditinggalkan itu adalah si Samiri tadi. Dibunuh dia, disalib dia. Orang yang menyalibnya pun tak yakin ini Isa, tapi dia sangkakan dia udahlah anggap aja ini Isa. Kemudian itu disalib di nama wilayahnya Bukit Golgota. Ya, Bukit Golgota. Kalau ada pergi ke Masjid Al-Aqsa sekitarnya, singgahi tempat sejarah tempat Nabi Isa. Tapi tahu di posisi Kristen pula Bukit Golgota kan. Jadi hadirin Allah Taala, setelah disalib, dituruni jasadnya, dikafani. Ini ada dalam Injil Kejadian, saya lupa pasal berapa ayat berapa. Dijelaskan juga bahwasanya Nabi Isa itu dikafani. Menurut mereka bisa, tapi menurut kita tidak. Ya. Kalau dikafani di dalam Injil, kenapa boleh pakai jas? Ya. Mereka kafani juga lah. Ya kan? Dikafani, ditanam, dikubur di bukit berbatu, disusun batu-batu, bukan tanah ya, batu. 3 hari kemudian istrinya datang mau ziarah, melihat, ya, dibongkar sedikit apa? Namanya nggak sih, kan? Dibongkar. Kok tinggal kayak kapannya aja? Jasadnya kemana? Menurut versi Kristennya, inilah hari tua kita. Kalau menurut versi Islamnya, karena ini Samiri Dajjal dipersiapkan untuk hari kiamat nanti, menjelang hari kiamat, maka ini dikurung oleh Jibril alaihissalam. Ya. Hadis dari Allah Taala, itulah kisah mereka membunuh Nabi Isa. Tapi Allah selamatkan. Ketika di Madinah, mereka ada upaya untuk membunuh Nabi Muhammad. Padahal setelah Nabi Isa menurut mereka bunuh, mereka menanti juga Nabi akhir zaman itu datang.